Halo para emak dan Ananda. Ada yang bertanya nih sama Mak Yus. Bisa gak sih Mak Yus lulus PTN tanpa bimbel? Lolos PTN tanpa bimbel? Gimana menurut kamu? Bisa tidak lolos PTN tanpa bimbel? Tuliskan pendapatmu di kolom komen ya. Kalau ada di lingkungan terdekatmu yang seperti itu, tuliskan juga lolos di PTN mana dan fakultas apa, supaya kita semakin banyak tahu kenyataan-kenyataan di lapangan. Oke? Lolos PTN tanpa bimbel. Mungkin saja sih ada dua kemungkinannya. Yang pertama, sudah dari sononya pintar alias bawaan orok. Ada tuh anak temennya Mak Yus, dia bisa loh masuk fakultas favorit di PTN favorit, yaitu di ITB dan STI, jurusan STI. Tapi kalau ditelusuri lebih detail, memang ternyata dia dari SMP-nya pun sudah juara Olimpiade Matematika sekabupaten. Selama SMA-nya juga sudah ranking. Artinya ya memang sudah dari sononya pintar. Nah, tanpa bimbel sebenarnya bukan berarti tanpa belajar kan? Kembali lagi kepada diri kita. Kenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Kalau diri kita merasa kuat, merasa mampu tanpa bimbel, kenapa tidak? Ibaratnya seorang yang sedang berlatih tanpa trainer dan dengan trainer. Artinya apapun pilihannya, yang penting paham dengan konsekuensi pilihan tersebut. Kalau tanpa trainer berarti kita harus lebih disiplin. Kalau dengan trainer sudah jelas ada program-program dan ada yang memberi mentoring kepada kita. Nah, kamu tipe yang seperti apa? Kekuatanmu dan kelemahanmu. Kalau sudah paham, ikut bimbel atau tidak ikut bimbel, yang terpenting tujuan tercapai. Yang kedua, lolos PTN tanpa bimbel kemungkinannya pilihan PTN-nya kurang favorit atau pilihan program studinya kurang favorit. Betul apa betul? Benar tidak? Nah, semua kembali kepada dirimu. Seberapa besar sih big dream-mu? Seberapa besar sih keinginanmu? Kalau memang dan kamu bandingkan dengan kekuatanmu, itu saja. Sebenarnya bimbel itu hanyalah alat bantu. Ikut bimbel bukan menjadi sebuah jaminan dia akan bisa diterima di PTN atau program studi impian. Semua sih tergantung pilihanmu. Banyak kok yang ikut bimbel, bahkan bimbel dengan biaya yang tidak main-main, tapi nyatanya tidak menjamin untuk bisa masuk di PTN atau program studi pilihan. Yang kedua, lolos PTN tanpa bimbel kemungkinannya pilihan PTN-nya kurang favorit atau pilihan program studinya kurang favorit. Betul apa betul? Benar tidak? Nah, semua kembali kepada dirimu. Seberapa besar sih big dream-mu? Seberapa besar sih keinginanmu? Kalau memang dan kamu bandingkan dengan kekuatanmu, itu saja. Sebenarnya bimbel itu hanyalah alat bantu. Ikut bimbel bukan menjadi sebuah jaminan dia akan bisa diterima di PTN atau program studi impian. Semua sih tergantung pilihanmu. Banyak kok yang ikut bimbel, bahkan bimbel dengan biaya yang tidak main-main, tapi nyatanya tidak menjamin untuk bisa masuk di PTN atau program studi pilihan. Bimbingan belajar yang bergaransi biasanya memberikan garansi itu dengan memberikan sebuah syarat dan ketentuan berlaku, yaitu di pilihan kedua kita harus mengikuti pilihan yang sudah ditentukan oleh bimbingan belajar. Nah, dan bimbingan belajar tersebut menentukan pilihannya sesuai dengan hasil performa tryout kita selama itu. Jadi ikut bimbel itu bukan sebuah jaminan, semua tergantung kepada kita. Seperti pada video-video Mak Ayu sebelumnya,
Yang paling terpenting adalah memetakan kekuatan kita. Memetakan kekuatan baik segi diri kita ataupun segi finansial. Dan dibandingkan deh dengan big dream kita. Nah, yang sulit ialah seringkali kita terperangkap dengan mimpi yang besar tetapi tidak bisa mengevaluasi kemampuan diri. Kalau dari pengalaman Mayu sih, karena menyadari bahwa kemampuan akademiknya biasa-biasa saja, sementara tingkat kebutuhan lolos SMBT-nya begitu besar karena tidak bisa bayar buat mandiri, makanya menganggap bahwa perjuangan di SMBT adalah perjuangan yang harus menghasilkan. Makanya habis-habisan deh di SMBT. Jadinya Mayus keluarga memutuskan untuk ikut bimbingan belajar. Bagaimana dengan kamu? Sebenarnya apapun pilihanmu, mau ikut bimbel, mau tidak ikut bimbel, kata kunci kesuksesan itu ada 3. Ini tidak hanya berlaku untuk bimbingan belajar ya, ini tidak hanya berlaku untuk SMBT ya, tetapi 3 kunci sukses ini berlaku untuk semua kehidupan. Bisa diimplementasikan di kehidupan yang lainnya. Yang pertama adalah tujuan. Pahami tujuan kita. Apa sih tujuan big dreammu? Apa sih big purpose-mu? Semakin besar tujuanmu, artinya pasti akan bisa memotivasi lebih besar lagi. Tujuanmu apa? Ingin menyenangkan orang tua, ingin memperoleh penghasilan yang tinggi, ingin masuk ke PTN yang bagus. Nah, pahami deh tujuanmu tuh mau apa. Yang kedua adalah konsistensi. Artinya kita giat dan tekun berlatih. Segala sesuatu, apapun tujuannya, jika dilakukan dengan kerja keras, dengan tekun, semangat berlatih, pasti hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Yang ketiga adalah persistensi. Artinya konsisten. Kalau hanya sewaktu-waktu alias hangat-hangat ayam, itu pasti juga tidak akan menghasilkan hasil yang seperti diharapkan. Perjuangan untuk mencapai kesuksesan bukanlah perjuangan waktu yang sebentar. Perjuangan waktu panjang. Sama seperti halnya masuk PTN. Perjuangan masuk PTN di jurusan prodi impian dan di PTN impian bukanlah jalan yang sebentar. Tak jarang anak-anak yang berhasil itu membutuhkan perjuangan tidak hanya cuma 1 tahun ajaran. Bisa ada yang gap year, bisa ada yang bahkan sampai memanfaatkan 3 kali kesempatan untuk mengikuti SMBT. Nah, jadi pahami dulu ketiga itu. Apa tujuanmu? Sanggupkah kamu konsisten? Sanggupkah kamu persisten? Kalau oke, kalau iya, tanpa bimbel, kenapa tidak? Semangat, semoga lulus ya.